Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'a min ibadihi li adai adalli ta'ati wa iktisabi akmali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mutassifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat wa sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin ayyarat salatan wa salaman daimaini madamatil ardu was samawati amma ba'du. Hadratul mukarramin, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh mushola al-musaddiq, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Bapak Haji siapa ya? Haji Suwoto yang baru saja izin untuk mengantarkan manasik umroh keluarganya, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Haji Sukron yang baru saja sembuh dari sakitnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Bapak-bapak yang sedang sakit, mudah-mudahan juga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta ibu-ibu sekalian. Dan yang saya hormati Bapak Wawan, Bapak Anjar, dan semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tentunya puji dan syukur marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk berkumpul dan bermuajahah dalam rangka i'tikaf di masjid yang kita cintai ini. Sholawat teriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan makan dan minum, atau adab-adab kita ketika ingin makan dan minum, yang semua itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa sampai Nabi mengajarkan terhadap hal tersebut? Karena memang kita bisa hidup, ya, kita bisa tercukupi adalah karena karunia rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka di sini sebagai bentuk rasa syukur kita, hamba-hambanya ini kepada Allah, agar tidak melupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita saksikan kalau orang sudah tidak bisa dapat asupan makan, ya, dapat asupan makan di dalam tubuh kita, tentu akan mengalami fisik yang lemah. Maka orang-orang yang makan ini bukan hanya sekedar nikmat yang memberikan kesehatan kepada tubuh kita dan bisa beraktivitas dengan yang lain, namun bisa jadi orang yang makan, ya, itu makanan ini bisa menyebabkan orang masuk di dalam neraka. Bisa juga karena sebab makanan perut kita berisi api neraka, bisa juga menjadi pengantar kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung makanan yang kita makan. Kadang-kadang ada orang yang makan, yang dimakan setiap hari adalah barang yang haram. Nah, oleh sebab itu
Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yaqulu idza quriba ilaihi ta'amuhu, apa yang dibaca ketika makanan yang akan kita makan atau makanan yang sudah disajikan di hadapan kita, sebaiknya apa yang harus kita lakukan. Nah, ini di dalam kitab dijelaskan, di dalam kitab Ibnu Sunni an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu fit ta'am idza quriba ilaihi. Jadi sesungguhnya Nabi, Bapak-bapak, ketika beliau ingin menyantap makanan atau makanan sebagai hidangan yang ada di hadapannya, beliau membaca doa. Karena doa ini sebagai ungkapan permohonan kepada Allah agar apa-apa yang dilakukan itu membawa kebaikan dan keberkahan. Nah, ini sering dibaca Bapak-bapak ya. Biasanya itu kalau baca doa ini kompak pada saat mau berbuka puasa bersama. Enggak yang tua, enggak yang kecil, itu semuanya apa-apa. Tapi doa ini kan bukan sekedar apa yang bisa kita hafal, tapi apa makna yang terkandung di dalam doa itu. Nah, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma, ya Allah, barik lana fima razaqtana, berkailah bagi kami. Ya, jadi rezeki yang kita makan, minuman yang kita minum, makanan yang menjadi konsumsi bagi kita supaya membawa keberkahan di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita menjadi sehat. Nah, makanya di sini Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di dalam rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya, ini kita bisa makan pagi-pagi karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau Allah sudah memutus rezeki? Ya, atau misalnya gini Pak, ada orang yang memiliki luasnya rezeki, maka apapun yang mereka inginkan itu bisa terpenuhi. Tapi kita juga melihat banyak orang-orang yang jangankan untuk hal-hal yang lain, untuk makan dan minum aja kadang-kadang mengalami kesulitan. Coba di sini kita bisa mengukur begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah Nabi senantiasa mengajarkan doa kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Bisa jadi jangan sampai makanan itu kemudian menyebabkan seseorang terseret ke dalam api neraka. Ya, kalau makanan yang dimakan adalah barang-barang yang haram secara zat, ya, narkoba itu secara zat ya Pak, itu haram secara hukum. Tapi ada makanan secara status, ya, mencarinya, cara mendapatkan, ya, walaupun makanan itu adalah makanan yang halal, tapi dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan cara mengambil hak orang lain, akhirnya makanan itu menjadi makanan yang haram. Maka kita mohon kepada Allah agar dibebaskan dari makanan-makanan yang haram. Bismillah, kemudian dengan menyebut nama Allah. Jadi gitu Pak ya. Jadi sebelum kita makan, sebelum kita minum, maka kita membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Kelamaan enggak kira-kira Pak? Kelamaan ya. Udah lapar ini. Ya, tapi minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu adalah ketika kita memperlakukan kepada diri kita. Nah, bagaimana ketika kita pada saat ingin menjamu kepada saudara-saudara kita, ya, ada tamu datang ke rumah kita, kemudian kita suguhkan minuman dan makanan, lalu bagaimana adab kita kepada tamu kita? Tentunya di saat kita sudah
menyuguhkan minuman serta makanan itu ada kalimat-kalimat yang bisa untuk menjadikan informasi bahwa sahibu ta'am atau tuan rumah itu mengizinkan makanan itu untuk dimakan. Maka ini disunahkan untuk mengatakan au qulu atau bismillah au sholat. Artinya apa? Bahasa-bahasa yang sekiranya itu bisa untuk menjadikan pemahaman bahwa dia sudah dipersilahkan untuk menikmati makanan yang ada atau meminum minuman yang sudah disediakan. Atau dengan bahasa kita, kalau orang Betawi itu gimana Pak? Kalau mempersilahkan untuk orang makan, ya sama ya, silakan Pak. Kalau orang Jawa, monggo Pak dipun nunjuk ya. Ini bapak-bapak tadi yang mau nyiapkan makan namanya sahibut ta'am, minuman. Kemudian apalagi buburnya belum ya. Hari ini menunya apa Pak? Bu, menunya apa Bu? Bubur kacang itu atau bubur ayam? Oh, bubur kuning. Oh, nasi kuning. Alhamdulillah. Nah, itu Pak, itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, orang yang menyajikan makanan itu ya supaya mempersilahkan untuk makan. Makanya kalau kita lagi acara kenduri Pak itu ya, tahlil, setelah makanan sudah keluar, ya sebaiknya tuan rumah itu mempersilahkan, Pak silahkan untuk dimakan gitu kan. Atau ketika sudah selesai tahlilan ini kan ada masih sisa di dalam piring ya. Sekalian Pak itu dibawa, tapi jangan nama piringnya ya. Tapi kadang-kadang belum dipersilakan aja udah keluar, masukin aja ke kresek, jangan ya kan. Jadi nunggu dipersilakan dulu karena ini ada. Nah, itu artinya di dalam Islam benar-benar diatur yang demikian itu. Sehingga jangan sampai ketika kita menyajikan makanannya datang ke rumah Pak, sudah disiapin kopi sama susu ya. Nah, kemudian di situ kuenya kue Holland lagi Pak. Wah, tapi tuan rumah itu nggak mempersilahkan Pak. Taruh aja, ngobrol setengah jam. Itu tamu belum minum diajak ngobrol aja sampai 1 jam. Ini sudah naik turun apa namanya japonya, tapi nggak dipersilahkan. Yang tamu kan macam-macam modelnya. Ada yang mau minta, ada yang nggak berani, ada yang jaga, ada yang tamu datang, wih ada kopi nggak sih? Ini tuan rumah belum membuat minuman, dia sudah pesen dulu kopi, kalau perlu yang nggak pakai gula, yang pahit, sekalian rokoknya. Ya itu karena bahasa keakraban Pak ya. Tapi bagi seorang yang sahibut ta'am memiliki makanan itu, ya sebaiknya kalau kita sudah menyajikan makanan mempersilahkan, Pak silakan minum itu ya, silakan yang ada dimakan. Tapi kira-kira kalau bapak disuguhin kopi, suguhin susu, diajak ngobrol aja nggak dipersilakan minum, mau minum kagok nggak kira-kira? Kagok juga itu. Sampai pulang 2 jam misalnya, mau pulang juga nggak ditawan, gimana ceritanya? Nah itu makanya di dalam Islam adabnya ada seperti itu. Kapan menawarkan? Dari awal. Jadi sambil ngobrol, kalau sekiranya memang mereka nanti sambil minum, ya itu kan berarti sudah dipersilahkan. Nah ini artinya adalah adab-adab di dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian babu tasmiyati indal akli wasurbi, begitu juga tentang sunnahnya yang diperintahkan oleh Nabi ketika kita mau makan dan mau minum adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita yang diceritakan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Kata Umar, qala li, Rasulullah mengatakan kepada saya, Samillaha wa kul biyaminika. Kalau kamu mau makan, bacalah bismillah, dan cara makan serta minum dengan tangan kanan. Nah bagaimana kalau tangan kanannya kagak ada? Nah, ini kadang-kadang ada orang yang tangannya lengkap tapi senangnya dengan yang kiri. Karena untuk sesuatu yang baik kita supaya menggunakan tangan
Mau masjid, kalau kita mau masuk ke masjid dengan kaki, keluar dengan kaki, mau masuk ke WC dengan kaki, keluar dengan kaki. Nah, jadi hal-hal yang baik itu dengan yang kanan. Ini jangan kayak ada orang mau belok kanan yang dinyalain dengan sen kiri, kan bingung. Ya. Itu siapa yang suka begitu biasanya? Ibu-ibu. Ya. Sennya kanan, beloknya kiri, kan bikin orang kedandapan, Pak. Nah ini artinya sesuatu itu harus ditempatkan di dalam tempatnya. Lalu di dalam Sunan Abu Dawud dan Turmudi dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala fi awalihi." Jadi kalau seandainya kalian mau makan dan minum, ya, mau makan apa aja, tidak harus makan nasi, ya kan, makan makanan yang kecil sekalipun, maka apabila kita mau makan, falyadhkurismallahi ta'ala, bacalah bismillahirrahmanirrahim fi awalihi, pada saat awal sebelum kita makan dan minum. Ya, misalnya, maaf ini kita mau minum, ya. Ini udah dipersilakan ya Pak ya, boleh ya, halalan thayyiban ya. Bapak udah minum ya? Pak Wawan ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu seteguk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Emang lagi haus Pak ceritanya. Nah, ini artinya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Sebelum kita makan dan minum. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu akan membawakan keberkahan. Sebab apa? Ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ini kadang-kadang kan kita lupa, Pak. Fa'in nasiya ayat kurismallahi ta'ala fi awalihi. Lalu bagaimana sebelum minum ternyata dia tidak membaca bismillah? Ini misalnya tidak membaca bismillah gitu kan, langsung minum. Lupa, minuman sudah mau habis Pak. Maka kata Nabi adalah falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu, yaitu membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maksudnya ucapan kalimat basmalah ini adalah untuk mengawali dan mengakhirkan. Jadi di awal kita nggak baca, kita baca, di akhir dia minum, karena sebab minumnya itu diakhiri dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi sampai segitunya Pak tentang adab-adab kita di dalam makan dan minum. Sama kan, ini pemilihnya adalah Allah. Seperti kita masuk ke rumah orang, ya, la tadkhulu qabla salam, janganlah kamu masuk sebelum mengucapkan salam. Kita masuk ke rumah orang tiba-tiba nyelonong, ya kan, itu orang mau ngapain coba? Orang kan pada akhirnya jadi curiga. Jadi makanan-makanan yang diberikan oleh Allah kita izin kepada pemiliknya. Itu Nabi ya Pak, akhlaknya ya Pak. Makanya supaya kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya apa sih? Kok sampai Nabi mengajarkan yang demikian itu? Bukan hanya dalam persoalan makan dan minum Bapak-bapak. Sampai ketika kita pergi dari mana-mana, ya. Ini seharian kita pergi, baik itu bekerja, ya, baik itu kemanapun, pada saat kita pulang ke rumah itu juga jangan lupa membaca doa, mengucapkan salam, karena salam dan doa ini akan menjaga rumah-rumah kita dari gangguan setan yang memang selalu untuk mencari orang-orang yang meninggalkan doa-doa seperti itu. Di dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, bagaimana keadaan orang yang masuk ke rumah sementara dia nggak baca doa dan nggak baca salam. Ini dijelaskan oleh Nabi. Idza dakhala rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi.
Qala asyaitanu la mabita lakum wala asya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pulang dari mana-mana, pulang dari pasar, ya, pulang dari bepergian jauh atau pulang dari manapun, maka di saat mau masuk rumah, walaupun itu rumah sendiri, kita mengucapkan assalamualaikum, atau di dalam hatinya ada zikir dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga di saat kita mau makan, ya, makanan yang sudah ada di dalam meja kita, makanan yang sudah dipersiapkan, hendaklah juga dengan selalu berzikir kepada Allah, artinya membaca doa. Kenapa? Karena apabila seseorang tidak pernah lepas untuk berzikir kepada Allah, mengucapkan salam masuk ke rumah, kemudian dia makan dan minum selalu mengucapkan kalimat basmalah, qala syaitan, maka syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Jadi hari ini kamu tidak bisa nginep di rumah ini, hari ini kamu tidak bisa ikut makan. Kenapa? Karena sahibul bait, yang punya rumah selalu baca asma Allah. Itu setan nggak bisa, Pak. Jadi rumah yang selalu dibacakan dengan doa itu setan nggak pernah masuk. Makanya kita perlu bertanda tanya. Kalau rumah isinya berantem melulu, ya, ini masalah sedikit aja berantem, Pak. Masalahnya kecil, Pak, tapi menjadi besar. Tapi ada rumah yang masalahnya besar tapi menjadi kecil. Nah, ini bisa dititenin, Pak. Kalau rumah itu selalu terjadi cekcok, nah, ini perlu untuk diruqyah. Panggil Pak Anjar sama Pak Wawan, syukron ya. Ruqyah itu gampang, Pak. Apa, dibaca aja dengan kalimat-kalimat tauhid, baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau rumah senantiasa dibacakan Quran pun itu akan membawakan rahmat. Jadi juga tidak perlu dengan tanda-tanda, udah yang penting kita baca. Tapi kan kadang-kadang ada sebuah eksperimen, ya, oh berarti nanti kalau sudah dibacakan surah Al-Ikhlas, dibacakan Falak dan sebagainya, itu kemudian keluar dari perutnya, ya kan, dengan apapun itu. Enggak, yang penting kita baca saja. Selama dalam hati kita berzikir kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan. Karena sudah dijanjikan, siapa yang masuk ke rumah, siapa yang selalu membaca doa, qala syaiton la mabita, kamu tidak akan pernah bisa di sini. Makanya kalau kita mau tidur di rumah, baca kalimat-kalimat tauhid. Apa? Bismillahirrahmanirrahim, baca kulhu sekali, Pak. Baca apa lagi? Qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca lagi ayat kursi, udah tidur, insya Allah tidurnya itu akan nyenyak. Ya, kalau masalah bangun gampang karena nyamuknya banyak, itu karena digigit nyamuk. Nah, itu biasa, Pak. Lah itu, Pak, ya. Jadi rumah yang senantiasa dibacakan doa, maka setan tidak akan bisa ikut untuk di dalamnya. Kemudian wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala 'inda dukhulihi. Seandainya masuk ke rumah, kita nggak pernah baca tasbih, kita nggak pernah baca doa, apalagi dari mana-mana, ya. Kemudian mau makan, langsung makan aja itu. Habis naik motor buka jaket, ya, topinya, helmnya masih dipakai. Saking laparnya udah ngambil satu piring pakai helm itu. Ya. Atau masih punya anak kecil, tiba-tiba digendong, tangan belum cuci tangan, jangan itu. Beresin dulu badan kita ke kamar, mandi, lepas, cuci kaki, cuci tangan, kalau perlu wudu dan sebagainya. Lalu baru kita makan. Karena apa? Rumah yang penghuninya tidak pernah baca doa, kemudian kalau makan nggak pernah baca doa, maka di situ setan mengatakan bahwasanya atraktumul mabita wa idza lam yadhkurillahi ta'ala 'inda ta'amihi qala atraktumul mabita wal 'asya. Jadi setan akan mengatakan bahwasanya, nih kamu bisa tidur di sini, ini kamu bisa itu ikut makan malam,
Jadi setan-setan itu makan enggak Pak setan? Makan. Makannya kapan? Ngikutin orang-orang yang tidak baca doa. Kira-kira nasinya berkurang enggak? Oh enggak, secara fisiknya, cuman keberkahannya tercabut. Kenapa? Kalau setan makan makanannya juga habis, itu repot. Repot Pak ya. Repot Pak. Wih, habis gitu. Nah, berarti bukan setan yang makan itu Pak. Kucing kepalanya hitam. Jadi kalau makan orang yang setan ikut makan, setan itu imun, itu adalah bukan minumannya yang berkurang Pak ya, tapi keberkahannya tercerabut, nilai-nilai ibadahnya itu hilang. Nah itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam hal tersebut agar kita tidak pernah untuk melepaskan yang namanya doa. Nah, kenapa kita dianjurkan untuk selalu berdoa, ibu dan bapak? Nah, ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita ya. Ini apalagi ibu-ibu ya yang masih nyuapin anak. Bu, masih punya anak kecil. Oh, cucu ya. Yang disuapin cucunya ya, Bu ya. Anaknya udah gede-gede ya. Ya. Suaminya masih minta disuapin enggak? Nah, Ma, tolong suapin, Ma. Aleman. Ya. Jadi kalau mau nyuapin anak itu ya sebelumnya bacakan doa ya, cucu ini ya biar nurut dan sebagainya. Sebab bahwa setan itu akan senantiasa mengikuti orang-orang yang memang ketika makan dan minum meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yazalas syaiton ya. Selalu syaitan yakulu ma'ahu, ikut makan bagi mereka orang yang meninggalkan doa. Jadi kalau kita makan nggak baca doa itu setan ikut makan itu Pak ya. Falamma dzakara rasulullahi istaqa'a ma fi batni. Nah, ketika kita makan sudah sampai setengah Pak. Waduh, lupa kita nggak baca doa. Itu setan yang ikut makan. Maka di saat kemudian kita ingat baca Bismillahirrahmanirrahim, maka di situ istaqa'a ma fi batnihi, dimuntahkan apa yang ada di dalam perut mereka. Waduh, ini sulit ya Pak ya dicerna dengan logika. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya memiliki tentang pengetahuan hal tadi. Nah, itu suatu ketika pernah bapak-bapak, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di suatu jamuan makan, ya, dari Anas al-Musammilu ala mu'jizati zahiratin min mu'jizati. Jadi hadis ini berasal dari Anas, di mana diperlihatkan tentang mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Di antara mukjizat Rasul itu apa Pak? Al-Quran ya. Kemudian mukjizatnya Nabi bisa membelah bulan. Membelah apa Pak? Bulan. Kalau bapak-bapak bisa membelah apa itu? Kue. Ibu-ibu bisa membelah kue ya. Kemudian mukjizatnya Nabi itu diantaranya adalah tentang bagaimana perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada satu mukjizat yang berkaitan dengan makanan Pak. Jadi suatu ketika lama da'ahu Abu Talha dan Ummu Salamah litu'am. Suatu ketika Nabi diundang oleh Abu Talha dan Ummi Salamah untuk makan. Yang diundang cuma Nabi. Kemudian ada yang ikut Nabi atau Nabi begini. Ketika diundang oleh Ummu Salamah dan Abu Talha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idzan li asyaratin, izinkan aku untuk makan 10 orang." Ya. Tapi makanannya cuma cukup untuk Nabi. Ya. Nah kemudian fa'adin lahum fadakhalu, maka kemudian diizinkan mereka masuk semua. Faqala Nabi kullu wasamullaha ta'ala fa'akalu hatta fa'ala dzalika bisamanina rajulan. Lalu ketika diizinkan oleh Abu Talha dan Abu Salamah, 10 orang itu ikut masuk. Ketika masuk, Nabi mengatakan, "Kulu wasamullaha ta'ala." Bacalah bismillah, ya, makan dan bacalah kamu bismillah. Fa'akalu, maka makan semuanya mereka.
Sehingga 10 orang ini ternyata hatta fa'ala dzalika bisamanina rajulan, bukan hanya 10 Pak, sampai makanan yang ada itu cukup untuk 80 orang. Itu mukjizat yang dinampakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah makan yang cuman kelihatannya cukup untuk 1 orang tapi cukup untuk 80 orang. Ini kadang-kadang kita makanan kayaknya cukup untuk 500 orang. Tapi ternyata baru datang 300 orang makanannya sudah habis. Gimana nih ceritanya? Apakah makanannya yang kurang atau sebagaimana, dan kita nggak tahu. Tapi ajaran-ajaran doa itu adalah berkaitan dengan bahwa makanan yang kita makan itu akan membawakan keberkahan, Pak. Nah, itu di dalam makanan itu seperti itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita makan ada orang yang nggak makan, ini ayo diajak ikut makan, Pak, ya. Jangan sampai mau makan masih ada orang ini kan gitu, jadi nggak jadi makan, Pak. Itu makan akhirnya seharian nggak kemakan, ya, gara-gara nungguin ada orang. Ya udah ikut, diajak ikut makan, insya Allah makanan itu akan cukup. Nah, ini artinya tentang adab-adab kita di dalam makan. Nah, kemudian suatu ketika Rasulullah juga memberikan satu penjelasan. Ada satu pilihan yang lain ketika man nasya ayyusamma ala tu'amihi. Ada orang yang lupa, siapapun orang yang lupa makan, ketika sampai selesai, baru selesai, ini makan udah habis, minumnya sudah habis, kok lupa nggak baca bismillah. Nah, maka Nabi mengatakan, kul, bacalah kul huwallahu ahad. Jadi makanan kan sederhana, Pak, tapi banyak sekali ya tentang ajaran-ajaran disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya, orang tua kita kan atau guru-guru kita mengajarkan baca doa sebelum makan dan minum gitu aja, Pak, ya. Tapi ternyata di balik rahasia itu Rasulullah diperlihatkan satu, bahwa makan yang dibacakan doa akan melipat gandakan keberkahan dan kecukupan. Yang kedua, makanan yang dibacakan doa itu akan membawa kebaikan-kebaikan bagi kita. Dan sebaliknya, orang yang tidak membaca doa ketika makan, ternyata di situ setan juga ikut berperan di dalamnya. Makanya doa ini bukan hanya sekedar ucapan di dalam lisan, tapi banyak hikmah-hikmah di balik semuanya. Nah, kemudian boleh nggak ketika kita mau makan disuguhin orang, Pak? Kita nggak mau makan, Pak, ini kondangan misalnya, makanan kita kok nggak ada yang cocok, boleh nggak kita nggak makan? Boleh. Karena Nabi suatu ketika pernah disuguhin makanan, yaitu di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu fi hadisi dabbu lama qadamuhum maswiyan. Suatu ketika Rasulullah itu bertamu, tapi disuguhi makanan, yang disuguhin adalah biawak panggang. Bapak pernah nggak makan biawak? Pernah nggak? Suatu ketika Rasulullah disuguhin biawak panggang. Fa'ahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayatihi ilaihi. Ketika itu Rasulullah mau ngambil tuh, karena nggak tahu kalau itu biawak. Faqalu wadabu ya Rasulullah. Maka Khalid mengatakan, ya Rasul, itu biawak, gitu kan. Khalid itu tahu kalau itu biawak. Nah, seketika itu juga warfa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu. Akhirnya Rasulullah nggak jadi ngambil. Lalu ditanya, aharramadzabu ya Rasulullah, apakah karena biawak itu haram sehingga engkau tidak mau makan ya Rasulullah? Nah, itu begitu. Jadi Rasulullah disuguhi makan, ketika mau makan di saat dikatakan itu biawak, makanya dikasih tahu kan, ini daging sapi, ini daging kambing, kan macam-macam, Pak. Bapak-bapak ini ada nggak yang nggak makan daging kambing? Ada nggak? Ada. Ada yang nggak makan daging sapi? Kan ada. Orang yang nggak makan ikan ada. Ketika disuguhi ikan, apa dia mau maksain makan? Kan enggak. Ada orang yang nggak makan daging kambing. Kenapa? Khawatir nanti darahnya naik. Ada yang begitu kan? Nah, ketika itu Nabi disuguhin daging biawak, dia nggak mau makan.
Kenapa ya Rasulullah? Apakah karena daging biawak ini haram sehingga kamu tidak mau makan? Kemudian Nabi menjawab, la, tidak. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi, ya, fa'ajiduni a'afuhu. Tidak, ya, sesungguhnya karena saya tidak terbiasa makan daging biawak. Maksudnya di daerah aku tidak ada yang namanya biawak, sehingga tidak terbiasa untuk makan itu. Nah, ini suatu ketika Rasulullah tidak makan walaupun dia disuguhin oleh tuan rumah. Artinya apa, Pak? Ketika kita disuguhin walaupun hanya sedikit, disunahkan kita untuk mencicipi makanan itu. Tetapi kalau misalnya kita benar-benar tidak tidak ada hal yang berkaitan dengan makanan itu, maka kita dianjurkan untuk makan. Itu, Pak, ya. Jadi apa yang telah disuguhkan oleh tuan rumah kepada kita kan benar-benar memang dia benar-benar untuk menjamu, ya. Misalnya kita bertamu ke orang, wah, ini kok cuman disuguhin mie goreng, ya, mbok sate kayak apa kayak gitu kan, ya. Walaupun mie goreng, Pak, ya, karena memang kemampuan dia kan mie goreng, ya. Atau misalnya kita datang di satu kampung, di sana itu ternyata kalau makanan bacem tempe, tahu bacem tempe, Pak? Itu makanannya sudah mewah, sama sayur tewel misalnya. Kita kan nggak terbiasa misalnya, udah dimakan, kan apa? Itu sesuatu yang terbaik yang diberikan oleh mereka. Kecuali biasanya dia makan daging, ya, Pak. Dia biasanya makan daging, dia makan makanannya, Pak. Tiba-tiba nyuguhin kita cuman tempe. Wah, ini repot juga urusannya. Makanya ketika kita memberikan penghormatan kepada orang lain, maka berikan penghormatan yang baik, ya. Nah, begitu juga Bapak-bapak, kita juga tidak boleh mencaci makanan. Hendaklah makanan itu supaya kita puji. Karena suatu ketika Rasulullah itu mau makan, Pak. Pada saat Nabi mau makan, dia nggak punya lauk, ya. Ini minta lauk kepada tetangganya, ya. Ibu-ibu suka minta lauk ke tetangga nggak, Bu? Kadang-kadang, ya. Boleh nggak? Boleh. Nabi pernah minta kepada keluarga Jabir, ya Jabir, kamu punya nggak lauk, gitu kan? Kemudian ma'indana ila khala, saya tidak punya makanan, tidak punya lauk ya Rasulullah selain hanya cuka. Cuka kalau buat kita itu buat apa cuka, Pak? Buat acar, buat apa? Campuran bakso, ya kan? Lah ketika Nabi ditawarkan untuk makan cuka itu, fada'ahu bihi faja'ala ya'kulu minhu wa yaqulu ni'mal utmul khulla, ni'mal utmul khaldu. Wah, nikmat banget ini cuka ini. Jadi dia cuman makan dengan cuka. Walaupun dengan cuka itu dia memuji makanan itu. Ini kadang-kadang kita dengan makanan yang enak udah masuk perut, udah habis, Pak. Makanan kok nggak enak, padahal makanannya sudah habis. Coba, makanannya udah habis tapi ngomongnya kagak enak, Pak. Lah Nabi walaupun dengan cuka, tapi beliau itu tetap memuji makanan itu. Nikmal utmul halu, waduh nikmat banget ini cuka ini. Padahal juga rasanya asam. Nah ini, Pak, ya. Jadi apalagi makanan yang ada di rumah kita, Pak. Istri kita masak, ya. Ya, istri kita sudah capek-capek masak, pagi-pagi sudah belanja keruduk-keruduk, ya kan, kita ke masjid, istri kita belanja ikan apa dimasak udah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita disiapkan makan itu udah surga, Pak, ya. Dipuji makanan itu. Ya, kekurangan-kekurangan sedikit lah. Kalau kurang asin ditambahin garam. Kebanyakan garam ditambahin air. Kebanyakan air tambahin garam. Kasih lagi tambahin air. Lama-lama juga banyak gitu. Itu cara bagaimana agar kita menjaga konflik. Ini kadang-kadang kan diada-adain. Nah, itu. Lalu bagaimana Bapak-bapak ketika di saat kita diundang makan, ya, wa huwa shaimun, tetapi dalam keadaan berpuasa. Makanya idza dunya ahadukum falyujib fa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Apabila kalian diundang makan,
atau diundang apapun itu, fal yujib, maka datanglah. Jadi kalau memang ada tetangga kita Pak yang ngundang, itu wajib kita untuk hadir. Kalau tidak ada larangan apapun. Nah kemudian yang ngundang hari Kamis, kita lagi puasa nih Pak, ya kita datang aja lah. Ngapain? Fal yusolli, untuk mendoakan. Cuman pas kita datang Pak, kita puasa, makanannya enak-enak ini. Waduh, ini yang repot Pak. Ya ada anggur, ada sate, aduh apa itu, daging. Ya tuan rumah kan nggak tahu Pak kalau kita puasa. Ya Bapak kalau kuat nahan, puasa aja nggak apa-apa. Ya saya lagi puasa tapi perut kriuk. Ya ketika kita mau membatalkan boleh-boleh saja, karena itu puasa sunnah. Sebab Pak Bali dijelaskan, ya kalau kita datang pas bersaatnya itu doakan, maaf saya lagi puasa ya. Ya kalau kita nggak makan di sini bolehlah dibungkus, ya. Dibungkus mana untungnya lebih banyak Pak ya. Kan nggak mungkin cuma satu potong bungkus ya. Ini bisa 3 potong. Lah yang datang yang puasa semua itu, wah habis untuk bungkus saja. Nah ini yang kadang-kadang orang diundang makan, ya kita makan secukupnya. Cuman kadang-kadang ada yang iseng Pak. Ya, dia bawa tas. Ya. Ini inget anak ini. Ya. Ya, lemper masuk, jeruk masuk, apalagi Bu? Apa itu, lemet masuk ya. Itu makanan ya, yang masuk perut cuma 1, yang masuk tas 10 ya. Itu tas ditaruh seminggu lupa, pas buka udah jamur. Ingat cucu, ingat anak dan sebagainya. Ya itu namanya kreatif Pak ya. Jadi kreatif ya Pak, memanfaatkan yang ada. Saya mau nanya, boleh nggak begitu? Boleh nggak Bu? Lemper masuk. Makanya ibu-ibu yang ketika kondangan bawa tas gede curiga. Iya, karena ada dulu Pak, dia makan di hotel sendoknya dibawa itu sampai rumah. Ada ya? Iseng, ada itu. Ya kalau cuma sekedar makan, cuman ya mudah-mudahan tuan rumah kalau nggak ikhlas repot juga, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Nah ini kadang-kadang menjadi adat istiadat di masyarakat kita. Makanya karena sudah dibawain pakai tas, habis maghrib makanannya sudah habis. Nah itu ya. Jadi maka berkaitan dengan hal tersebut, kalau kita diundang dalam keadaan puasa, ya kita nggak makan nggak apa-apa, tapi doakan mudah-mudahan makanan yang kita baca, yang kita makan itu akan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Ya. Terus yang terakhir adalah apa yang kita baca ketika kita selesai di dalam makan makanan yang sudah selesai kita makan, maka kita membaca, ini baca doanya. Ya biasanya kalau udah makan udah minum antop, gitu ya. Apa namanya, apa namanya? Berdah, bukan dah, apa namanya? Bersenggaul. Iya. Maka ucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Engkau ya Allah ya, yang telah memberikan minum dan makan, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepada Engkau atas segala rizki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadi diawali dengan membaca bismillah, diakhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau mau baca doa makan jangan panjang-panjang. Ini baca doanya seperti orang mau khutbah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya. Jadi cukup dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya kira itu Bapak-bapak ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan kita dalam kehidupan keseharian ya, yang memang ini tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari, yang kadang terlupakan Pak. Masalah makan dan minum terlupakan, tapi ternyata ini kunci keberkahan di sini Pak. Dari makan yang kita makan, dari minum yang kita minum, dari makanan yang kita berikan kepada anak kita, bisa jadi itu menjadi kunci kesuksesan karena doa. Kan orang dari yang kecil Pak,
Dari yang kecil ini yang kemudian menjadi penyebab yang besar. Doa yang istiqomah walaupun hanya membaca ketika mau minum dan makan, tapi ini menjadi karomah, menjadi keutamaan turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menyebabkan orang cerdas, orang pinter itu bukan hanya sekedar di makanan-makanan yang bergizi tinggi. Karena banyak itu profil Pak, jenderal-jenderal besar itu ternyata dulu sebagai anak petani tunggang ngangon kebu, ya, makanannya singkong karena dengan doa, dengan ikhlas menjadi orang yang hebat. Tapi tidak sedikit orang yang makannya keju, orang yang makanannya apalagi itu, makanan-makanan berkelas, ya, itu juga tidak menjadi sebuah ukuran. Tapi yang menjadi ukuran adalah keberkahan yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Pak Anjar. Mungkin barangkali mau ada yang disampaikan, kami persilahkan. Alhamdulillah, kita diberikan contoh teladan yang mulia dari Rasulullah SAW dengan hal kecil sampai seperti dalam Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang bertanya. Kata baru silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya berkenaan dengan makanan. Makanan itu misalnya orang itu nabung di bank itu bank konvensional. Setelah sekian lama orang itu kan mengambil uangnya. Iya. Kemudian bagaimana itu dengan masalah hal-hal yang akan menyebabkan orang itu ibadahnya itu diterima. Satu itu, kemudian ada kebiasaan orang yang selalu berwudu setelah batal atau setelah batal wudunya itu selalu menjawabkan 24 jam. Itu memang ada sunnahnya Pak Ustaz. Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana tentang hukum bank konvensional atau apakah termasuk riba bagi orang-orang yang menyimpan di bank konvensional? Sebab memang di era zaman sekarang ini orang tidak bisa terlepas dengan hal tersebut, sebab dengan kondisi yang ada sekarang, ya. Jadi kalau orang punya uang misalnya 1 miliar, ya, kita taruh ini di rumah, kira-kira gimana, aman atau tidak, ya. Ada orang yang naruh uang itu sampai dimakan rayap, bahkan ada yang enggak laku. Itu di daerah mana itu Pak? Udah nggak berlaku. Jadi bank ini sebenarnya adalah satu solusi yang berkaitan dengan pengamanan terhadap aset kita yang berkaitan dengan mata uang Pak. Tetapi ada hukum-hukum yang memang di situ dikategorikan riba. Misalnya kalau kita tujuannya menabung uang itu memang adalah untuk mendapatkan bunga, ya, apalagi cuma menikmatin bunganya saja, ya itu jelas bahwa dalam ajaran Islam mutlak riba itu tidak boleh. Tapi kalau kita tujuannya mengamankan uang kita di bank adalah bukan untuk tujuan itu, ya sekarang dalam kondisi seperti sekarang ada nggak orang yang tidak berhubungan dengan bank? Nggak bisa pergi haji dengan bank, ya. Bahkan sekarang transaksi apapun melalui bank. Ya, perbankan sekarang tidak hanya dengan secara offline Pak, harus secara online. Makanya dengan online yang begitu pelayanan bagus, tapi tidak sedikit orang dalam sekejap kehilangan uang. Itu hanya buka ke negara undangan online Pak, itu kesedot sampai 1 miliar gitu. Ya makanya bapak-bapak yang nggak pernah main bank itu bagus sebenarnya kan, udah beli tanah aja. Tapi nanti dijual juga pakai duit juga kan akhirnya. Itu Pak ya, tujuan kita yang penting bukan karena ribanya Pak. Kalau memang tujuannya riba ya itu yang nggak boleh. Sekarang seperti kalau bicara kelebihan, bank syariah ada nggak kelebihannya? Ada, cuman beda di akadnya ya.
Di sana itu adalah berkaitan dengan kerjasama, ya, bagi hasil ya. Dan nanti udah pernah dikaji belum perbankan, Pak? Belum. Nanti dikaji, Pak ya. Ya, tentang kita kaji nanti, Pak ya, supaya lebih spesifik lagi. Nah, yang tidak diperbolehkan di situ ketika sesuatu itu diniatkan untuk mendapatkan riba itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau sekedar kita mengamankan agar uang kita itu bisa, aset kita aman, ya seperti itu. Terus bagaimana orang yang menjaga wudhu, bahwa dia itu selalu dalam keadaan berwudhu? Wah, ini sangat luar biasa. Ulama-ulama salafus soleh, orang-orang yang soleh itu memang seperti itu, Pak ya. Jadi kalau dia batal kemudian dia berwudhu. Dan nanti kita jelaskan juga itu tentang bagaimana orang-orang yang ulama dulu itu, ada yang 1 bulan hatam Quran, ada yang hatam Qurannya 2 minggu, ada yang hatamnya Qurannya 1 hari 1 malam. Berarti dia tidak pernah terlepas untuk tidak wudhu. Jadi berwudhu itu adalah kesunahan ya, karena menghilangkan hadas. Jadi wudhu ini di samping memang tujuannya untuk ibadah sholat, tapi menjaga kita dari kesucian agar kita tetap berzikir kepada Allah itu juga lebih bagus, Pak Tanur ya. Nah, ini jelas apa-apa yang menjadi bagian bersucinya itu adalah kesunahan ya kan. Jadi salah satu kesunahan adalah berwudhu, itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Apalagi kita tidur dalam membawa keadaan wudhu. Ketika kita mau berhubungan suami istri pun supaya berwudhu ya kan. Nah itu, saya kira itu Pak ya. Ada lagi? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tanyakan Pak Ustaz, ini adab kita waktu kita takziah. Ya. Dalam makan. Dulu saya waktu kecil itu ada semacam ajaran yang kami terima itu, kita itu kalau bisa itu tidak makan waktu kita takziah. Nah, ternyata sekarang di kota ini antara takziah kemudian ada syukuran sama aja. Syukuran juga makan, takziah juga makan. Lalu pada sekarang pada itu mengeluarkan makanan juga, bahkan sementara kalau lihat takziah nggak ada makanan, seolah-olah kayak masih ada yang kurang gitu. Apalagi teman-teman kita juga banyak yang menganggap, wah ini masa buat pelit banget kan makanannya. Iya. Tapi ada juga sementara teman kita ini waktu takziah itu juga dia juga menahan dirinya untuk tidak makan apa yang disajikan di waktu takziah itu. Iya. Nah, itu pertanyaan saya, gimana Pak Ustaz sikap kita itu untuk sekali yang demikian? Baik. Ya, kalau kita bertakziah kemudian memang bukan kita yang memberatkan, dan memang dulu dalam hal berkaitan dengan Islam yang satu dengan yang lain, sebaiknya pada saat ada tetangga kita atau saudara kita yang tertimpa musibah, hendaklah kita untuk ikut membantu kepada mereka dalam hal yang lain, dalam pelayanan, dalam pemakaman ya kan, dalam memandikan, termasuk menyediakan makanan. Lah bisa jadi makanan-makanan yang disuguhkan itu juga kadang-kadang kan dari tetangga, Pak. Ya, tetangga ikut bantu ya. Kan begitu di tetangga kita, Pak. Ya, karena memang sudah menjadi kebiasaan, ini banyak tamu nih. Biasanya ada yang bawain kue, ya kan? Ada yang membawain air, ya. Selama memang kita tidak memberatkan kepada tuan rumah, ya kalau nggak ada makanan juga jangan pelit amat sih. Itu yang nggak boleh kan gitu. Orang lagi kesusahan kan. Tapi ketika memang tuan rumah sudah menyiapkan makanan dan makanan itu juga bagi dia tidak memberatkan, bisa juga nilai sedekah. Yang tidak boleh adalah orang yang sudah susah disusah-susahin. Karena ada satu daerah, Pak. Jadi kalau dia sudah ada yang meninggal harus motong kebu atau ditarget begini, jangan. Itu yang tidak boleh kan gitu. Karena kadang-kadang sudah menjadi industri kematian. Bahkan kalau nggak ada yang mati, apaan ini ada orang meninggal dunia? Repot juga kan. Jadi sesuatu yang tidak boleh adalah bagaimana memberatkan sahibul musibah, Pak. Tapi kalau misalnya dia sudah nyiapin makanan, dan makanan itu juga bagian dari tetangga-tetangga yang bawa, yang dapat. Tapi memang ada yang nggak mau makan sebab mereka berasumsi bahwa ini termasuk bagian yang memberatkan tuan rumah. Tapi kalau nggak dimakan kan kasihan juga itu makanan. Ya kan? Ya, dimakan makanan yang sudah disyukur. Islam itu sangat fleksibel. Tapi tidak boleh sekali lagi kemudian ngomong kepada tuan rumah, "Ini tolong ya, nanti banyak tamu nih. Dari yang datang nih, tolong nanti siapin sate ya.
Satu. Yang kedua pisang 10 sisir, jangan tuh, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh ya kan. Gitu Pak Surkan ya. Jadi kalau misalnya itu memang sudah apa yang ada itu tidak apa-apa. Kita makan juga bagian penghormatan kepada mereka. Saya kira itu Pak Sukron ya. Ada lagi? Lanjut. Oh iya Pak Wan. Kita ketahui bahwa pemotongan hewan yang impor dari Australia itu kan non muslim Pak. Iya. Masuk daging buruk ke Indonesia diimpor, berarti tidak pakai Asmaul Husna atau tidak pakai Bismillah. Dengan kata lain berarti kan sapi itu haram dagingnya. Dan juga ada yang masih frozen, ada yang berbentuk nugget, ada sosis dan lain sebagainya, atau raw meat yang sudah dikaringkan. Itu apakah tetap haram, tidak boleh dimakan muslim, atau ada solusi lain untuk menyempurnakan supaya itu halal bisa dimakan masyarakat Indonesia yang muslim? Satu. Kedua, di peternakan ayam, pemotongan rumah ayam itu di Indonesia itu kebanyakan non muslim Pak. Baik itu kopi atau itu cerpokan dan peternakan sapi atau peternakan ayam itu memotong hewannya non muslim. Nah, sedangkan ayam-ayam yang dipasarkan di Indonesia di masyarakat kita berarti dipotongnya tidak pakai bismillah, tidak pakai nama Allah. Nah, ini benar-benar haram. Itu bagaimana hukumnya dan bagaimana solusinya bagi kita? Apakah itu tetap boleh dimakan atau bagaimana supaya itu jadi halal bagi kita? Ini jadi dilema Pak bagi ini. Hanya sementara ini saya karena itu menganggap itu haram, tidak pakai nama Allah, saya tidak makan, kemudian beli yang di pasar Sipon atau pasar itu aja yang tahu kita menyembelihnya gitu. Itu Pak, mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Memang sesuatu yang disembelih kemudian tidak dibacakan dengan kalimat basmalah itu enggak sah. Kecuali yang menyembelih adalah orang muslim, walaupun enggak membaca bismillah mereka adalah sah. Karena memang kita sudah menjadi orang yang beragama Islam. Nah, bagaimana? Ini kan banyak daging beku dari Australia. Ya kalau seandainya kita ada pilihan, gitu Pak ya. Pilihan kita kan ada daging-daging lokal yang memang itu disembelih, dijagal dan jelas. Itu aja yang kita konsumsi, seperti ayam dan sebagainya. Sebab memang Islam itu satu, mulai dari cara memperlakukan pengelolaan pun itu sudah diawali dengan beberapa adab-adab yang berkaitan dengan pemotongan. Maka sebagai orang Islam ya harus mencari sumber-sumber protein makanan sapi, ya sapi yang memang disembelih dari lokal, jelas gitu Pak ya. Nah terus makanan-makanan yang sudah dikalengkan itu seperti apa? Biasanya itu ada sebuah lembaga apa itu yang lolos untuk BUPM apa namanya? BPUPM ya. Nah, dan itu juga biasanya juga sudah melalui verifikasi halal. Nah, itu tidak apa-apa, berarti yang tanggung jawab majelis ulamanya. Betul. Kalau Bapak tahu itu ada orang motong ayam ya, kemudian yang motong juga bukan orang muslim. Terus gini Pak, motong ayam itu kan nggak hanya sekedar motong, udah disembelih, pelek, taruh biar mati dulu. Lah kalau sembelih belum mati cemplungin di air panas, itu matinya bukan karena sembelih, tapi matinya karena air panas. Itu jadi haram kan? Atau misalnya ada kebo ketabrak mobil, pluk 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 pluk, mati, sudah mati duluan. Sementara nggak disembelih.
sayang ini daging ya kita makan, nggak boleh itu, kecuali pelak-pelak kita sembelih itu. Jadi matinya karena disembelih. Jadi kita jelas-jelas saja Pak ya. Jadi sekiranya memang samar itu kan subhat pada akhirnya, yaitu jangan gitu kan, karena makanan yang lain masih ada, atau mendingan makan tempe halalan thayyib ya. Kecuali zaman kita kecil dulu Pak, kepengen makan ayam itu nunggu ayam sakit dulu. Ayam kalau udah mau mati Pak, itu baru sembelih. Itu saya dulu, kalau bapak-bapak nggak begitu kali. Makan ayamnya itu satu kalau mau Idul Fitri, itu seneng banget Pak. Makanya kalau udah makan ayam itu sampai kemelekeron, nggak pernah makan. Kedua, ayam yang sudah kena dingkel Pak, mau mati. Oh itu makanya nunggu kapan ini ayam pada sakit. Karena ayam di kampung cukup dijual kan buat beli beras. Gitu Pak. Ya Pak. Mungkin Pak Anjar nggak jumpain kali. Pak Syukran sama saya itu jumpa. Jangankan sekarang ayam yang waras saja banyak yang nggak kemakan kan, apalagi ayam sudah mau mati. Zaman dulu kita tapi tetap sehat-sehat saja makan ayam sakit. Yang sakit ayamnya ini. Gitu Pak ya. Ya Pak Wawan, terima kasih. Baik ya, mari kita baca doa. Namun sebelumnya baca sholawat ya Pak ya. Yang punya sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya kegalauan hati mudah-mudahan hatinya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya persoalan-persoalan yang selama ini buntu mudah-mudahan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa fani karim astaghfirullah Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahadatina sabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una ya Allah indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il hayat
الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.